Halo guys, kembali lagi di Xenoverse Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja. Apakah kalian kangen dengan admin? Tentu saja saya tidak kangen dengan Anda. Seperti biasa, saya akan merangkum film yang berjudul Dragon X Dawn of the Seeker, yang dimana dirilis pada tahun 2012 dengan mendapatkan rating 5,8. Film ini cukup unik, yang dimana film ini adalah sebelum kejadian dalam alur cerita atau latar belakang cerita dari game Dragon X yang kedua, yang dimana film ini menceritakan tentang kisah Cassandra. Dia adalah golongan dari Dragon Hunter, yang dimana dia juga adalah pengikut setia dari gereja Chantry di kerajaan Orlais. Cassandra harus bisa menghentikan konspirasi yang segera akan mengancam kerajaan atau gereja Chantry, dan juga Cassandra harus berjuang mendapatkan kembali kehormatannya atas dituduh melakukan pengkhianatan kepada gereja Chantry. Seperti apa perjalanan dari Cassandra? So, jangan banyak cincong, langsung saja kita ke pembahasan. Di awal cerita, kita diperlihatkan di mana seorang para Blood Mix yang dipimpin oleh Phoenix melakukan ritual mereka di sebuah kawasan hutan. Dalam ritual tersebut terdapat seorang wanita yang bernama Avexis. Dia digunakan para Bloodsmiths untuk bertujuan meminum darah dari naga yang ditangkap oleh para Bloodsmiths. Alasan Avexis meminum hal tersebut akan terjawab di tengah cerita. Ini adalah Cassandra. Dia adalah tokoh utama dalam film ini. Dan bersama Byron dan pasukannya, mereka bergegas menuju lokasi ritual Bloodsmith untuk menghentikan ritual tersebut. Setelah sampai, akhirnya terjadilah baku hantam yang sangat epik yang dimenangkan oleh High-Seeker, atau bisa dibilang pasukan dari Cassandra dan Byron. Setelah berhasil membuat habis para Bloodsmiths, pemimpin mereka yang bernama Phoenix berhasil melarikan diri dengan mengubah dirinya menjadi seekor gagak agar mudah meloloskan diri dari kepungan pasukan dari Cassandra dan Byron. Dan akhirnya Avexis pun ditinggal di sana. Akhirnya Cassandra dan Byron mencoba membawa Avexis kembali ke gereja Chantry dan mengembalikannya di Cycle of Magi, tempat asal dari Avexis berada. Pagi pun tiba. Akhirnya Cassandra, Byron, dan pemimpin mereka yang bernama High-Seeker memberi laporan kepada Sang Kesucian atau pemimpin dari gereja Chantry dan Grand Cleric of Orlais, atau bisa dibilang tangan kanan dari Sang Kesucian, untuk memberitahukan kejadian yang terjadi. Surely it is not a coincidence. We're already taking extra precautions, Most Holy. So you managed to bring back a little blood mage girl? Avexis is not a blood mage, Your Grace. She was taken from the Circle of Magi. Di saat memberi laporan, High-Seeker meminta sesuatu kepada Sang Kesucian dengan persetujuan dari Freeze Enchanter untuk menahan Avexis yang dilimpahkan kepada High-Seeker karena untuk mengetahui siapa yang menculik Avexis dari Circle of Magi. Dan tiba-tiba Komandan Knight muncul untuk membuat perdebatan panas dengan High-Seeker karena dia menilai bahwa kinerja para High-Seeker tidak sepadan dari kinerja para Knight Templar. If you shared your intelligence, my Templars could better assist you. There are times when stealth and discretion are more valuable than numbers. Are you implying you don't trust us to act with discretion? Ensuring that you do is one of our duties. Or have you forgotten, Knight Commander? Malam pun tiba dan malapetaka terjadi di malam itu. Seperti biasa di malam hari, Cassandra berlatih ditemani dengan mentornya yang bernama Byron. Mereka berlatih bersama untuk terakhir kalinya. Setelah berlatih, mereka pun beristirahat. Dan tiba-tiba di sini kita diperlihatkan bahwa Phoenix memberikan batu elvan kepada seseorang yang tidak dikenal untuk melanjutkan rencana mereka dalam melakukan rencana jahat. Selanjutnya, di saat Cassandra beristirahat, dia tiba-tiba bermimpi buruk tentang kejadian masa lalunya yang dimana saudara atau kakaknya telah dibunuh oleh para Bloodsmiths.
Dan di saat itu juga Cassandra tidak sengaja melihat Byron yang terlihat sangat waspada. Karena terlihat sangat mencurigakan, akhirnya Cassandra mengikutinya. Hal yang tak terduga terjadi. Ternyata Byron membebaskan Avexis dan ingin membawanya pergi ke suatu tempat. Cassandra ingin mengetahui kenapa Byron melakukan hal tersebut, tetapi Byron tidak ingin Cassandra terjerumus dengan masalah yang akan terjadi. Dan akhirnya aksi mereka diketahui oleh penjaga yang bertugas di sana. Byron pun bergegas pergi dan Cassandra terpaksa untuk mengikuti Byron karena Cassandra ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi di saat mereka berdua pergi, mereka diketahui oleh Fenrik yang sedang menyamar menjadi seekor gagak. Di saat mereka melarikan diri, Cassandra Byron berdiam diri di suatu tempat untuk menunggu seseorang. Selagi menunggu, Byron menjelaskan kepada Cassandra bahwa Byron melakukan hal ini karena dia ingin menyelidiki konspirasi yang ada di gereja Sentry. Lalu alasan Byron membawa gadis Avexis ini atau seorang gadis F karena dia memiliki kemampuan langka yaitu mengendalikan binatang buas. Itulah alasan kenapa Bloodsmith melakukan ritual di awal cerita. Dan juga Byron juga mencurigai Hexseeker atasannya karena Hexseeker menolak untuk mengembalikan Avexis ke Circle of Magi, tempat asal Avexis berada. Alasan itulah Byron melakukan semua ini. Di saat mereka asik mengobrol, mereka terkejut oleh pasukan gagak yang tengah mengepung mereka, yang dimana pasukan gagak tersebut adalah pasukan dari Bloodsmith yang disuruh oleh Fenrik, yang dimana mencoba mengambil kembali Avexis dari tangan Byron. Byron pun mencoba mengajak kabur Cassandra, tetapi Cassandra ngeyel dan mencoba menghalangi sendirian pasukan Bloodsmith tersebut. Akhirnya mereka berdua terpojok dan menyebabkan Byron terluka parah dan mengakibatkan Avexis berhasil dibawa kabur oleh Fenrik dan para pasukannya dan meninggalkan mereka berdua yang dimana Byron tengah sekarat. Byron menyuruh Cassandra untuk membawa kembali Avexis dari tangan Bloodsmith. Tiba-tiba ada seseorang yang tengah ketakutan di sela-sela kejadian. Cassandra mengira dia adalah komplotan dari Bloodsmith. Ternyata dia adalah teman yang dijanjikan oleh Byron yang bernama Regalian the Marshal atau bisa dipanggil Galian. Karena mereka berdua cekcok dan tibalah pasukan Hexseeker datang untuk menangkap mereka berdua. Di saat tertangkap, Galian mencoba bernegosiasi dengan Cassandra untuk menyelamatkan dan membawa kembali Avexis dari tangan Bloodsmith. Cassandra pun setuju karena Cassandra ingin membalas dendam atas kematian Byron. Akhirnya mereka mencoba melarikan diri dan berhasil. Setelah itu, akhirnya Galian membawa Cassandra menuju lokasi tempat teman Galian berkumpul untuk mencari informasi tentang keberadaan Bloodsmith. Tetapi perkumpulan tersebut telah diserang oleh Bloodsmith sebelum Galian dan Cassandra tiba di lokasi. Dan ternyata di saat di lokasi masih ada seseorang yang hampir sekarat dan dia memberitahu sesuatu siapa yang menyerang mereka dan kejadian apa sebelumnya yang terjadi. Akhirnya mereka mendapatkan suatu informasi yang dimana mereka harus menemui Lazaro, seorang F dan seorang informan yang gila. Akhirnya Cassandra dan Galian pun memutuskan untuk menemui Lazaro di lokasi rumahnya yang tidak jauh dari tempat tersebut. Sesampai di lokasi rumah Lazaro, Cassandra dan Galian mendapatkan informasi langsung dari Lazaro bahwa alasan Bloodsmith menangkap Avexis dan menginginkan kekuatannya karena untuk mengacaukan acara pertemuan yang diselenggarakan 10 tahunan di gereja Sentry. Setelah mendapatkan informasi tersebut, tiba-tiba Cassandra dan Galian diserang oleh sesosok monster yang tujuannya untuk membunuh Lazaro agar tutup mulut dan membuat rumah Lazaro hancur lebur agar bukti-bukti kuat yang menandakan Bloodsmith akan terhapuskan. Dan ternyata di saat rumah Lazaro hancur, ratusan pasukan monster yang sedang dikendalikan menghadang Cassandra dan Galian. Akhirnya Cassandra pun mencoba mengalahkan mereka, tetapi sia-sia saja karena jumlah mereka terlalu banyak.
Dan akhirnya kalian mencoba melarikan diri dengan ramuan yang didapat dari Lazaro untuk meloloskan diri. Now, let's just hope this is actually more than a parlor trick. Akibat serangan tersebut, Cassandra mengalami luka di bagian kakinya, dan kalian pun mencoba mencari tempat istirahat. Tetapi tiba-tiba mereka ditemukan oleh pasukan Templar yang dipimpin oleh Komandan Knight dan pasukannya. Dan akhirnya Komandan Knight dan pasukannya mencoba untuk menangkap Cassandra dan kalian. Tetapi dengan sihir yang dimiliki kalian, dengan mudah Cassandra dan kalian melarikan diri. Tetapi saat melarikan diri, mereka terpojok di dekat jurang. Karena terpojok, terpaksa mereka lompat ke dasar jurang agar lolos dari kejaran para Komandan Knight dan pasukannya. Don't I get a say in this? Setelah beruntung lolos dari kejaran Komandan Knight dan pasukannya, Cassandra dan kalian mencoba beristirahat di sebuah goa dekat jurang tersebut untuk memulihkan keadaan fisik mereka. Di saat beristirahat, Cassandra bercerita tentang masa lalunya yang dimana Cassandra waktu kecil, kakaknya telah dibunuh oleh Bloodsmith dekat di depan matanya. Tak hanya kakaknya saja yang dibunuh, tetapi golongan atau orde pemburu naga atau Dragon Hunter yang legendaris di daerah Navarre dibabat habis oleh para Bloodsmith. Tujuan Bloodsmith saat itu untuk mendapatkan darah segar dari seekor naga yang dirawat di desa para Dragon Hunter tinggali. Karena kejadian itulah membuat masa lalu Cassandra kelam, dan akhirnya Cassandra memiliki kemarahan dan kebencian yang sangat besar kepada para Meg, tidak peduli dari Bloodsmith maupun Circle Meg. Setelah bercakap-cakap, akhirnya mereka berdua beristirahat dan pagi pun tiba, dan tiba-tiba juga para pasukan dari Komandan Knight menyerang tempat istirahat Cassandra. Tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Cassandra dan kalian di goa tersebut, karena Cassandra dan kalian telah mengetahui hal tersebut dengan menggunakan sihir kalian. Karena dengan sihir tersebut, dengan mudah Cassandra dan kalian menghilang tanpa jejak dan bersembunyi di goa tersebut sampai pasukan para Komandan Knight pergi dari goa tersebut. Ternyata Komandan Knight menyuruh pasukannya untuk mencari sekitar goa tersebut karena dia berpikir bahwa Cassandra dan kalian tidak jauh dari tempat tersebut. Akhirnya, Komandan Knight pun saat sendirian mencoba mengunjungi Fenrik lewat batu Elven, dan tiba-tiba saja Cassandra menyerangnya, dan akhirnya batu Elven pun jatuh dan diambil oleh kalian. Dan terbongkarlah siapa sosok misterius dan pengkhianat di gereja Sentry, yaitu pemimpin Pala Templar, yang dimana pemimpin Pala Templar ingin berkhianat kepada gereja Sentry. Di saat Cassandra ingin menangkapnya, terjadilah baku hantam antara Komandan Knight dan Cassandra. Di saat pertarungan ternyata mereka imbang. Akhirnya karena terlalu memakan banyak waktu di pertarungan tersebut, kalian pun mencoba mengubur hidup-hidup Komandan Knight dengan sihirnya dan menyerang batu-batu yang ada di sekitar goa tersebut. Dan akhirnya dengan mudah Cassandra dan kalian melarikan diri, dan mereka pun berdua mencoba menuju pemimpin Hexseeker untuk menyerahkan bukti kejahatan pemimpin Templar dengan batu Elven yang didapat di goa tersebut. Di saat waktu senggang, kalian sudah membuat pesan lewat burung puyuh untuk memberitahu kejadian sebenarnya ke Circle Meg dan Freeze Enchanting, dan meminta bantuan kepada Circle Meg dan Freeze Enchanting untuk membantu kalian dalam misi kali ini. Lalu di sisi lain, Fenrik berhasil membuat Avexis meminum darah naga untuk mengendalikan penuh para naga dari darah yang dia minum dalam rencananya penyerangan ke gereja Sentry di acara 10 tahunan yang akan datang. Lalu di sisi lain juga Cassandra dan kalian sampai ke kediaman Hexseeker dan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Hexseeker pun terkejut dengan bukti Cassandra yang berikan. Dia pun langsung mencoba melaporkan kepada Grand Cleric of Allright dan Sang Kesucian, atau bisa dibilang melapor kepada pemimpin mereka. Tetapi saat Hexseeker ingin melapor, tiba-tiba saja Komandan Knight ada di lokasi dan membunuh Hexseeker dengan pedang dari Cassandra yang tertinggal di pertarungan goa tersebut, atau bisa dibilang pertarungan sebelumnya. Dan akhirnya Komandan Knight pun memanggil pasukan Seeker, dan pasukan Seeker pun mengira bahwa yang membunuh Hexseeker adalah Cassandra. Ini pasukan Seeker ini bodoh atau gimana ya?
Lalu, akhirnya Cassandra pun dan kalian dibawa ke penjara untuk dieksekusi karena dianggap sebagai pengkhianat dan pembunuh High-Seeker. Lalu setelah kejadian itu, tiba-tiba saja kita diperlihatkan bahwa Komandan Naik bertemu secara rahasia dengan tangan kanan sang kesucian, yaitu Grand Cleric of Orlais, yang dimana konspirasi ini terjadi akibat ulah mereka. Ternyata mereka memiliki tujuan yang dimana menginginkan tahta sang kesucian dan membuat era baru di mana mereka menjadi pemimpin baru The Sentry. Agar pencapaian mereka berhasil, Komandan Naik bekerjasama dengan pemimpin Bloodsmith agar kudeta mereka lancarkan berhasil tanpa diketahui siapapun. Rencana mereka menggunakan Aphesis sebagai senjata utama mereka agar mereka dapat mengendalikan naga yang sudah diritualkan, dan orang-orang akan menganggap diakibatkan oleh bencana alam, dan kematian sang kesucian dianggap mati dengan alami karena dibunuh oleh seekor naga, karena di zaman itu naga dianggap sebagai bencana alam. Akhirnya hari yang telah ditunggu tiba. Upacara 10 tahunan yang diadakan di gereja Sentry dilaksanakan, sedangkan rencana kudeta siap dilaksanakan juga. Di sisi lain, Cassandra dan kalian siap untuk dieksekusi yang dipimpin oleh Komandan Naik. Di saat eksekusi akan dilancarkan, tiba-tiba saja pasukan Circle Mage datang untuk menyelamatkan Cassandra dan kalian. Pasukan Circle Mage juga memberitahu kepada Cassandra dan kalian bahwa fakta tentang siapa otak di balik Komandan Naik. Setelah mengetahui hal tersebut, Cassandra dan kalian mencoba melarikan diri untuk menghentikan acara atau rencana kudeta yang akan dilaksanakan. Tiba-tiba saja Komandan Naik mencoba menghentikan mereka, dan akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara Cassandra dan Komandan Naik untuk terakhir kalinya, dan dimenangkan oleh Cassandra. Setelah mengalahkan Komandan Naik, akhirnya Cassandra dan kalian menuju lokasi sang kesucian. Lalu di sisi lain, naga yang dikendalikan oleh Aphesis siap menyerang dan mencoba membunuh sang kesucian. Akhirnya Cassandra dan kalian membuat rencana dengan kalian mencari lokasi Phoenix dan Aphesis, sedangkan Cassandra mengamankan sang kesucian dari segerombolan naga. Rencana pun dilaksanakan. Cassandra dengan mudah membunuh satu persatu naga yang berada di sekitar area sang kesucian. Karena Cassandra adalah Dragon Hunter, jadi dengan mudah dia mengalahkan seekor naga. Akhirnya Phoenix mengontrol Aphesis untuk memanggil naga yang lebih besar dari biasanya. Tetapi saat naga tersebut akan menyerang sang kesucian, Cassandra dengan mengendalikan naga yang dia tumpangi menabrak naga tersebut hingga terjatuh dan menimpa Grand Cleric of Orlais yang hingga membuatnya pingsan. Dan kalian pun berhasil membuat pingsan Aphesis, sehingga Phoenix tidak dapat mengontrol Aphesis lagi. Sehingga terjadilah pertarungan antara Phoenix dan kalian beserta para Circle Mage dalam melawan Phoenix. Di tengah pertarungan, Grand Cleric of Orlais tiba-tiba datang dengan keadaan oleng. Phoenix pun langsung membunuhnya karena merasa dia sangat beban. Dan di puncak pertarungan pun, Phoenix melakukan segala cara dengan melakukan fusion dengan menusuk tongkat sihirnya hingga dia berubah bentuk menjadi seekor monster raksasa. Dan terjadilah pertarungan yang dimana naga yang dikendalikan oleh Aphesis membantu dalam mengalahkan monster Phoenix.
Di saat monster Phoenix sekarat, terkena biju dama dari sang naga, Cassandra pun langsung menancapkan pedangnya ke kepala monster Phoenix dan menandakan kekalahan dari monster tersebut. Setelah berhasil mengalahkan monster tersebut, semua orang mengucapkan kata yang sama untuk menandakan kemenangan. Di ending, Cassandra dan Gallian dianugerahi oleh sang kesucian. Mereka berdua dijuluki sebagai pahlawan Orlais, dan Cassandra diangkat menjadi Grand Cleric of Orlais selanjutnya, atau tangan kanan sang kesucian, dengan diberikannya mahkota dan sebuah buku yang dimana buku tersebut petunjuk yang akan terjadi di game Dragon Age yang kedua, dan tamat. Cerita dari film ini terlalu terburu-buru dan tidak terdapat kesan tersendiri dalam melihatnya atau menontonnya. Dan kesan yang saya bisa ambil dari film ini adalah kebencian hanya membawa lebih banyak kebencian. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya pamit undur diri. Stay cool and happy fun. Goodbye dan dadah.